Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas hadirnya. Kami melihat peserta ini dari berbagai kota merata ya. Jadi ada dari Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Jambi, Malang, Tangerang, Ponorogo, Kediri, Mataram, Semarang, Bandung, Salatiga, Padang, dan beberapa kota yang lain ya. Kami sangat senang dan antusias peserta sungguh sangat luar biasa. Dan ini tadi kalau tidak kita tutup sebenarnya pendaftarnya masih sangat banyak dan sengaja kami membatasi. Tadinya ingin membatasi hanya 20 peserta, tetapi kemudian setelah 20 itu masih banyak dan begitu cepat perubahannya sehingga menjadi 40. Dan begitu mau kita tutup ternyata sudah berubah menjadi 62 dan segera kita tutup ya. Karena kita ingin nanti suasananya kondusif, lebih tenang dan kita bisa belajar lebih baik. Dan nanti rekamannya kita akan unggah di channel YouTube sehingga kita bisa mempelajari kembali dan tersebar secara luas untuk kawan-kawan pembelajar dimanapun berada. Jadi hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat penting, sangat menarik, terutama di bidang measurement, bidang pengukuran. Dan kami melihat para peserta hampir semuanya adalah dosen atau pendidik yang bergerak di bidang pendidikan, ya, praktisi pendidikan. Dan ini kaitannya nanti adalah dalam hal pengukuran di bidang pendidikan dan psikologi khususnya. Dan kawan-kawan yang telah bergabung juga banyak dari alumni PEP, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, yang sesungguhnya sudah memiliki bekal yang cukup terkait dengan pengukuran, tetapi dunia pengukuran, konsep-konsepnya maupun terapannya begitu cepat perubahannya, sehingga kita memang perlu terus secara terus-menerus mengupdate pengetahuan kita. Dan isu atau topik yang hari ini kita angkat yaitu tentang argument based validity. Jadi konon ini diawali oleh Keynes 1990, tetapi kemudian belum begitu populer di kita ya. Sehingga kita ingin mempelajari itu mulai dari memahami konsepnya sampai dengan bagaimana menerapkan itu untuk menunjukkan validitas dari instrumen yang kita kembangkan. Sudah hadir bersama kita, beliau adalah Prof. Kumaydi, PhD. Beliau kelahiran 1952, jadi usia beliau sudah hampir 70 tahun, tetapi alhamdulillah beliau masih sangat sehat ya dan masih aktif mendampingi para pembelajar dimanapun saja berada, dan kita ingin menggali ilmu-ilmu dan pengalaman terbaik dari beliau. Beliau ini adalah pakar Educational Measurement and Statistics. Beliau S2 dan S3 lulusan di University of Iowa, USA ya. Sehingga nanti pengalaman-pengalaman itu nanti akan kita pelajari bersama-sama dan semoga kita bisa mengembangkan itu lebih lanjut. Mungkin tidak perlu saya ceritakan panjang lebar karena nanti CV beliau juga bisa kita dapatkan melalui penelusuran di Google salah satunya. Yang jelas pengalaman beliau sungguh sangat banyak dan dalam waktu yang sangat singkat ini nanti kira-kira 2 jam semoga bisa efektif kita bisa mempelajari itu. Kita persilahkan kepada beliau dan nanti ada sesi kita untuk bertanya jawab mungkin setelah presentasi 1 jam atau 1,5 jam oleh beliau. Dipersilahkan kepada Prof. Kumaydi, PhD. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin share ya. J, Bro. Screen biar. Ini nanti insya Allah saya bagi PPT-nya setelah selesai melalui Mas Budi Manfaat. Walaupun dosen saya manggilnya Mas, karena lama saya manggilnya Mas. Oke. Mari kita background pemikirannya dulu. Ukuran kualitas pengukuran. Pertanyaan utama tentang kualitas hasil pengukuran adalah apakah hasil pengukuran itu merupakan ukuran yang valid, yang cermat, yang concise terhadap konstruk psikologis yang menjadi fokus pengukuran tersebut. Jadi konstruk psikologis itu bisa saja hasil belajar, karena hasil belajar itu konstruk psikologis. Apakah itu misalnya kemampuan kependidikan dan keguruan, itu konstruk psikologis. Apakah itu prestasi dalam bidang atau mata pelajaran matematika,
Apakah itu kemampuan berbahasa Inggris menurut ukuran TOEFL, dan TOEFL-nya bentuknya tertentu, IBT atau yang lain. Nah, masalah validitas pengukuran, valid measure ini menjadi pertanyaan pokok dalam diskusi kita kali ini. Evolusi konsep secara historis, ya. Jadi validitas itu sudah berevolusi, seharusnya keliru itu, berevaluasi, salah. Sudah berevolusi dari validitas itu merupakan evaluasi dari instrumen, jadi secara itu berkembang. Di awal itu selalu menyatakan apakah tes mengukur apa yang tidak diukur. Nah, gitu. Jadi kalau kita pelajari di awal-awal, dan itu sampai sekarang di Indonesia masih banyak dipakai. Jadi keakuratan, apakah tes itu menghasilkan keakuratan ukuran terhadap apapun yang hendak diukur. Itu menurut Cronbach dan Mehel tahun 55. Dan penggunaan skor tes itu fokus dari sebenarnya kajian validitas. Tetapi di Indonesia seringkali fokus memvalidasi itu adalah memvalidasi instrumen, bukan skornya. Dan di dalam narasi-narasi tulisan buku di Indonesia seringkali validitas tes gitu ya, bukan validitas skor. Apalagi validitas interpretasi. Dan dalam interpretasi itu terkait dengan penggunaan. Contohnya, interpretasi. Kalau matematikanya, mata pelajaran matematika dapat 8, ke atas, sering dikatakan anaknya pinter matematika. Pinter matematika itu kan interpretasi. Tapi apakah seberapa pinter? Nah, itu juga bisa menjadi pertanyaan. Karena validasi itu bisa untuk specific case, sehingga kalau specific case itu pemvalidasiannya mungkin tidak terlalu rumit. Tetapi kalau dikatakan bahwa mendapat 8 ke atas itu punya talenta matematika, dan dia bisa cocok untuk masuk ke bidang studi engineering, misalnya gitu ya, maka sebenarnya itu interpretasi yang lebih luas dari sekedar angka prestasi di dalam kelas. Nah, tuntutan validasi antara yang interpretasi terbatas dan interpretasi luas itu kan perspektifnya berbeda. Maka membutuhkan evidence, membutuhkan theoretical background yang mungkin berbeda. Dan interpretasi itu ternyata itu klaim kita. Misalnya Mas Budi ini background-nya kan matematika, ngajar matematika, misalnya di SMA. Dan SMA-nya itu SMA tertentu. Anaknya di kelas termasuk pinter. Dapat nilai tinggi. Jangan nyontohkan yang di bawah, yang tinggi aja. Pertanyaannya, apakah kalau anak di kelas SMA tertentu ketemu dengan anak-anak SMA dari sekolah yang lain, dari unit sekolah yang lain, apakah tetap akan sepinter itu? Artinya nilainya setinggi itu jika tes yang diujikan bukan buatan gurunya. Ini contoh ilustrasi sederhana nih, bisa kita gambarkan. Eptanas, walaupun sekarang tidak ada Eptanas, atau UN. Atau kalau di sistem Kemenak namanya seleksi masuk mahasiswa baru PTKIN, ada matematikanya. Apakah anak-anak yang mendapat matematika tinggi di sebuah sekolah tadi tetap akan memiliki skor yang tinggi dari desain instrumen yang mungkin berbeda tujuannya, dan yang membuat sudah lintas dinding sekolah, bukan di sekolahnya.
Nah, ini klaim tadi disupport nggak dengan evidence, dan kalau dia tetap tinggi, konsisten, bisa jadi memang anak itu punya talenta yang tinggi. Tapi kalau tidak, bagaimana? Dan keputusan yang akan dibuat, misalnya kalau itu seleksi masuk, diterima atau tidak, kan gitu dah. Kalau itu dikaitkan dengan pemberian beasiswa, bisa jadi akan mendapat beasiswa atau tidak. Itu menimbulkan berbagai permasalahan dalam membuat interpretasi. Konsepnya ini yang saya ambil, walaupun mengambilnya dari buku yang mudah, tapi sebenarnya ini pemahaman yang dari awal, dan di Indonesia masih banyak konsep ini, maksudnya bukan konsep terakhir ini ya. Jadi validity itu diartikan the degree to which a test measures what it is supposed to measure. Tes mengukur apa yang hendak diukur. Jadi pernyataannya di validitas itu adalah sejauh mana sebuah instrumen, sebuah tes mengukur apa yang hendak diukur. Biasanya kan gitu. Kira-kira itu masih banyak kita temui di buku-buku kita ada. Ya usah nunjuk penulis tertentu. Bahkan menulis skripsi, menulis tesis di dunia pendidikan masih mengutip begitu ya. Padahal ini kalau kita ikuti tadi itu dari Mehel itu kan tahun 55. Berarti pertengahan abad yang lalu loh. Ini sudah masuk 1/5 abad berikutnya. Berarti hampir berapa itu? Itu 50-an tahun lebih lah. Hampir 70 tahun. Kita masih pakai itu aja. Jangan berpikir tentang bagaimana membuktikan dukungannya. Masih banyak nggak di dunia pendidikan, di tempat saya ngajar, sudah 20 tahun saya korokin kupingnya itu, ibaratnya begitu, tidak menggunakan RIX, koefisien korelasi skor butir dengan skor totalnya sebagai ukuran validitas, itu masih dipakai. Padahal diajar berbeda. Tapi banyak dosennya masih mendukung itu karena ya tidak paham. Susahnya tidak mau belajar. Nah, ini masalah. Sekarang banyak, bahkan ada yang nulis disertasi masih pakai itu loh. Padahal saya menulis, mengikuti pendapatnya Mbah Buyut Gulliksen, yang nulis bukunya tahun 1950. Judul bukunya Theory of Mental Test. Gulliksen itu profesornya atau promotornya Lord, ya, Frederick Lord, yang menginisiasi teori yang disebut dengan item response teori di bawah bimbingan Mbah Buyut Gulliksen tahun 50-an. Disertasinya menjadi monograf nomor 2, terbit tahun 1952. Gulliksen itu mengatakan RIX itu tidak ada kaitan langsung dengan validitas. Bahwa itu nanti untuk mendukung untuk menyatakan valid dalam konteks itu adalah konsistensi atau apa, itu bisa-bisa saja. Tapi menyimpulkan itu validitas menurut saya nggak benar. Karena Gulliksen mengatakan kalau RIX dikalikan dengan standar deviasi butir diberi nama item reliability index. Katanya bukan item validity index, yang ditulis di situ item reliability index. Silahkan unduh bukunya Gulliksen melalui Google, tulis Gulliksen GULLIKSEN 1950. Nanti pilih Theory of Mental Test. Gratis, bisa diunduh. Itu halaman 330-an itu mengatakan itu. Halaman 370-an. Nah, ini masih banyak kita pakai konsep ini. Sekarang menurut Cronbach, ini tes apa itu buku semacam handbook yang sekarang sudah edisi yang keempat, yang terakhir tahun 2006. Ini buku terbit tahun 1971, editornya Thorndike, penulis validation-nya
Cronbach, Lee Cronbach. Saat itu sudah menjadi dosen di Stanford. Yang pindah dari Illinois Urbana Campaign. Dikatakan validation is the process of examining. Jadi dipakai validation. Kalau saya Indonesiakan itu saya menyebutnya itu pemvalidasian. Kalau validate nanti biasanya saya menyebutnya validitas. Validation is the process of examining the accuracy of a specific prediction or inference made from test scores. Ini bukunya. Edisi yang kedua. Edisi satunya ketinggalan di Padang. Edisi satunya editornya Lindquist. Itu Mbah Buyut, guru saya di University of Iowa. Itu yang mendirikan educational measurement di Iowa. Buku ketiga saya punya fotokopinya. Buku keempat saya punya fotokopinya. Coba kita perhatikan, fokus pemvalidasian secara spesifik itu berbentuk prediksi yang biasa dikenal dengan criterion related validity. Jadi memang criterion related validity ini yang paling tua. Kalau dalam pemahaman saya ini yang paling tua. Jadi sejarahnya, kenapa kok RIX dijadikan validitas, itu kalau saya renung-renungkan dan saya diskusi dengan beliau-beliau yang mendukung ini dulu, itu karena menggunakan pendekatan criterion related validity. Dan criterion related validity, kenapa kok beliau mengusulkan menggunakan X total score? Karena tidak punya kriteria. Dan kalau saya pelajari dari James Popham 2005 atau yang 99, Classroom Assessment What Teachers Need to Know, itu bukunya, itu yang disebut criterion related validity itu harus menggunakan external criterion. Tidak boleh menggunakan internal criterion. Nah, gitu. Karena kalau internal criterion jatuhnya ke reliabilitas, kalau external criterion itu mengarah kepada validitas. Itu pemahaman saya membaca beberapa literatur itu. Yang sekarang gunakan tes standar tahun 85 dan tes standar 99. Jadi kalau 85 masih mengakomodasikan ini, ya, ini eksplisit masih diakomodasikan dalam tes standar tahun 85. Ketikanya masih banyak salahnya karena cuma 2 hari saya diberitahu terus saya menyusun materi untuk diskusi. Yang 85 ini masih eksplisit bahwa ketiga-tiganya proses pemvalidasian yang kita kenal itu dipahami secara terpisah secara masing-masing. Jadi buktinya secara terpisah. Yang 85 mengatakan, jadi saya sebut tes standar itu adalah judulnya Standards for Educational and Psychological Testing. Yang 85 ini ketua tim penyusunnya almarhum Profesor Novik, kebetulan profesor saya, dan kuliah dengan beliau itu horor, tetapi saya termasuk orang yang jatuh cinta dengan Novik, sehingga saya ingin mengambil 3 mata kuliah beliau, hanya berkesempatan ngambil 2 mata kuliah. Karena mata ketiga ketika ditawarkan baru daftar, beliau pas ketika memberikan ceramah di suatu tempat. Jadi batal, nggak jadi ikut. Dan ketika ikut kuliah yang kedua itu, cuma 2 orang mahasiswanya. Saya dengan teman saya namanya Mark Houston. Mark Houston itu asisten beliau. Jadi dalam kelas itu 3 orang, tentu yang paling goblok saya. Dan kita kalau ngerti cepat-cepat nyaut dalam diskusi. Kalau enggak nanti ditunjuk, kalau enggak bisa diolok-olok itu. Itu makanya saya bilang horor. Kuliah pertama tadinya diikuti 15 orang, kemudian rontok tinggal 7 orang yang sampai selesai. Nah, the appropriateness ini biasanya saya katakan kelayakan, kesesuaian, meaningfulness ini yang nanti berkaitan dengan construct validation. Usefulness itu berkaitan dengan criterion related validity. Jadi kesesuaian, kebermaknaan, dan kemanfaatan specific inferences, kesimpulan yang dibuat secara khusus terhadap
skor tes. Kira-kira di Indonesia kan begitu. Makanya dalam konteks ini appropriateness itu terkait dengan isi tesnya. Maka kalau isi itu mesti logika teoretik. Meaningfulness ketika memberi makna hasil analisis misalnya dengan CFA atau dengan apapun, mesti menggunakan konsepsi teoretik yang kita pahami di dalam pengembangan instrumennya. Kalau usefulness itu jelas menggunakan kriteria, dan kriterianya harus instrumen yang sudah diketahui jelas-jelas mengukur konstruk yang sesuai dengan konstruk yang kita validasi. Itu kira-kira begitu. Nah, saya kalau ngajar di S1, saya kembangkan dari yang 85 ini. Karena buku-buku Indonesia masih mengajarkan konten validity, gitu kan. Validitas isi, validitas prediktif, itu masuk dalam usefulness, dan validitas konstruk. Dan di dalamnya masih dimasukkan phase validity. Padahal kalau kita pelajari phase validity itu jangan disebut sebagai validitas. Artinya secara psikometris itu ya, kajian-kajian secara psikometris. Yang tahun 99 ini sudah ngekor kepada pendapat atau artinya pengaruh Samuel Messick kuat sekali di sini. Yaitu ditulis dengan diri paraphrase, the degree to which evidence itu termasuk hasil SEM misalnya, data-data empirik itu mesti menggunakan empirik, and teori itu termasuk rasional teoretiknya gitu, support mendukung the interpretation of test scores entailed by proposed uses of test. Kata-kata entailed by proposed uses ini yang membedakan dengan yang 85. Kenapa? Ternyata ketika kita menginterpretasikan di awal harusnya sesuai dengan tujuan pengembangan instrumennya. Tujuan pengembangan itu nanti di dalam argument based validation itu sebenarnya terkait dengan sasaran akhir dari apa yang kita ukur itu. Jadi bentuk perilaku nyata, apakah sudah sesuai atau tidak. Tentunya ada asumsi dan ada bukti-bukti yang mendukung. Itu kira-kira begitu. Dan ada intel itu kalau di 85 tidak terekspresikan. Ini kalau saya ngajar di psikologi saya selalu tanya, apakah tes IQ itu di dalam dokumen technical manualnya, jadi manual teknisnya, itu menyatakan tujuan pengembangan tes IQ itu untuk penjurusan misalnya gitu. Itu agak nggak pas atau apa gitu. Kalau tidak, loh, kok Anda pakai untuk penjurusan? Gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau itu dipakai untuk penjurusan, apakah valid measures yang kita pakai itu? Kalau kita kaitkan dengan pernyataan di awal tadi dari Cronbach itu tuh prediction, sudahkah ada kajian prediction bahwa kalau yang IQ-nya tinggi itu cocok untuk IPA? Biasanya kalau tes IQ gitu, kalau tesnya IQ-nya tinggi, termasuk tinggi kan masuk IPA gitu kan. Dan yang dianggap paling rendah itu masuk budaya. Saya kadang-kadang secara logika saya ajak mahasiswa berdiskusi. Coba, almarhum Rendra itu orangnya cerdas atau enggak? Nah, kalau beliau kan orang budaya kan. Kalau dalam tes IQ itu di SMA mungkin IQ-nya tinggi, mestinya masuk ke IPA. Tapi ternyata dia menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Loh, kalau seolah-olah orang budaya itu mesti lebih rendah dari orang sains, ternyata tidak semuanya itu. Bahwa banyak orang sains yang juga ngerti budaya. Artinya keputusan memakai untuk penjurusan dengan mengklasifikasi secara tegas begitu itu, apakah ada dukungan validasinya gitu loh sebenarnya. Dalam pelajaran ini pertanyaannya di situ, bukan kok jadi nunjukkan itu untuk menggali pemikiran, menyusun argumentasi, logika berpikir di balik pemakaiannya itu gimana gitu.
Yang jadi pertanyaan, apakah praktisi-praktisi psikolog kita atau konselor kita itu memikirkan logika di balik itu gitu. Jadi ini gambaran itu menarik untuk diterangkan, dan kalau mengikuti tes standar tahun 99, pertanyaannya adalah entail by purpose usage of test itu sudah dipedomani enggak? Ketika menggunakan tes IQ, apakah pemakaian untuk penjurusan itu disebutkan di dalam technical manualnya, bukan user manual. Technical manual itu adalah gambaran kualitas instrumen mulai dari pengembangan, dari dokumen pengembangan sampai proses pemvalidasiannya. Itu pertanyaannya di situ kalau terkait dengan ini. Nah, ini yang sama Mesik. Itu di dalam buku yang seperti tadi yang saya tunjukkan, itu yang edisi ketiga. Ini editornya Bob Lin. Bob Lin itu mbah guru saya, sama mbah gurunya almarhum Profesor Jemari. Karena kami dibimbing oleh anak didiknya Lin. Fotokopi. Di situ disebutkan bahwa validitas yang diungkap oleh Samuel Mesik itu adalah an integrated evaluative judgment of the degree to which empirical evidence, jadi tadi evidence di dalam tes standar tahun 99, and theoretical rational ditulis sebagai teori di dalam tes standar tahun 99, support the adequacy and appropriateness of inferences to an action, tulisan miringnya sesuai dengan aslinya, based on test scores or other modes of assessment. Di sini dijelaskan interpretasi, inferensi itu kan intinya interpretasi. Apakah ada landasan teoretiknya untuk mengatakan seperti itu? Apakah ada kecukupan evidence yang mensupport interpretasi seperti itu? Dan bahkan tindakan itu, oh kalau dapat skor begini diterima di pasca, kalau di bawah itu tidak bisa diterima, itu berarti action. Tetapi dalam tes kadang-kadang bukan tes tertulis, mungkin wawancara, mungkin pemeriksaan kesehatan, itu masuk kategori other modes of assessment. Jadi dengan data-data yang masuk itu, ketika memutuskan untuk menerima, jadi kalau di PO misalnya seleksi pegawai untuk sebuah perusahaan, biasanya tidak hanya tes, tapi juga ada other modes of assessment. Wawancara atau apa, misalnya memilih KPU, anggota KPU, ada wawancaranya, ada. Begitu, itu mungkin termasuk other mode of assessment. Tesnya bisa saja tes tertulis, seperti tes wawasan kebangsaan, itu karena itu sedang ngetren kemarin. Nah ini, apakah ada kecukupan empirical evidence, bukti-bukti empiris yang mendukung, dan apakah ada logika teoretik, rasionalitas secara teori yang mendukung interpretasi atau tindakan yang dibuat berdasarkan skor tes. Nah, di sini nanti ada evidence, ada teori itu oleh Michael Kane, ternyata itu diarahkan kepada apa yang akan kita diskusikan, yaitu argument based assessment. Jadi ini yang tahun 2006 ini diambil dari sini. Ya, ini buku yang edisi keempat. Editornya Bob Renan, kebetulan guru saya di Iowa, yang menggantikan almarhum Leonard Feld menjadi kepala divisi bidang itu. Kaprodi lah kalau kita. Kaprodi sana itu sampai pensiun. Karena dia dianggap orang paling otoritatif dalam bidang itu di lembaga itu. Jadi kalau sudah jadi posisi itu, tidak diganti-ganti itu. Karena dia pentolannya itu dalam bidang ilmu itu. Pentolannya di universitas itu. Validation tend to have two distinct but closely related usage. Jadi proses pemvalidasian dalam pemahaman Michael Kane, apa yang dikatakan oleh Kane itu ada dua sisi
Yang pertama, validation involves the development of evidence to support the proposed interpretation and usage. Itu tadi entail by proposed usage of test tadi, yang tahun 99. Dan ini adalah mengumpulkan bukti di dalam pengembangan interpretasi atau pemakaian yang direncanakan. Itu tahap pertama. Jadi sayangnya disertasi tentang pengembangan instrumen di UNY belum menyentuh level itu loh ya. Kita akui aja itu, belum menyentuh itu. Bahkan banyak yang masih mencari-cari ke tempat lain. Saya selalu usul, kenapa kok nggak dipakai dengan dari buku-buku tradisi yang mengajarkan test development toh? Tapi karena yang bimbing, yang bervariasi, akhirnya ya kita harus toleran. Kalau enggak kan kasihan mahasiswa. Nah itu. Yang kedua is associated with an evaluation, jadi melakukan kajian of the extent to which the proposed interpretation or usage are plausible and appropriate. Jadi apakah klaim, nanti itu disebutkan sebagai klaim, bahwa interpretasi yang dirancang itu memang memungkinkan dapat dipertahankan. Dan apakah interpretasinya dan pemakaiannya itu layak, appropriate. Jadi yang pertama, nah ini yang harus kita pegang. Yang pertama harus mengembangkan bukti-bukti yang akan mendukung interpretasi dan pemakaiannya itu sejak awal. Itu kalau saya memikir di dalam test development, tentu sejak dari awal ketika mendefinisikan konstruk psychological konstruk yang diukur, tentu dari definisi normatif, kemudian dijabarkan menjadi definisi operasional yang di dalamnya ada komponen atau aspek, kemudian dalam setiap aspek dibahas sebagai sejumlah indikator. Ciri-ciri untuk mengetahui penguasaan konstruk yang kita ukur itu indikator. Ciri-ciri yang menunjukkan dikuasainya konstruk. Jadi kalau kita renungkan dari sini, the development of evidence to support, untuk mendukung proposed interpretation and usage, maka proses pengembangan, dokumen pengembangan kalau istilah saya, mulai dari penyusunan konstruknya sampai menjadi item itu adalah stimulus yang kita berikan untuk memancing keluarnya respon, dan respon itulah yang akan menjadi ukuran dimiliki atau tidaknya konstruk yang kita ukur. Itu masih tahap 1 itu. Kemudian pada tahap 2-nya baru dievaluasi. Dievaluasi. Apakah evidence yang kita kumpulkan itu memang berkaitan erat, plausible, dan layak sebagai daya dukung interpretasi dan pemakaian skor tesnya. Nah itu plausible and appropriate to validate an interpretation or use. Nah, konteks ini adalah kuncinya adalah S2, tujuannya terpisah dan yang itu gandeng. S2, evaluate. Jadi untuk memvalidasi itu, to validate an interpretation itu adalah untuk mengevaluasi its plausibility. Kemungkinannya terpenuhi atau tidak itu. Ini dalam semacam handbook terakhir. Artinya perkembangan di state of the art ilmu educational measurement ataupun psychological measurement sampai dengan tahun 2006. Michael Kane ini menggantikan posisi Samuel Messick di ETS, Educational Testing Service di Princeton, yang menghasilkan TOEFL dan macam-macam itu.
Jadi background-nya seperti itu, perkembangannya seperti itu. Yang saya sayangkan di Indonesia, kita masih ribut. Validasi itu boleh nggak pakai RIX? Itu kalau ngikutin Mbah Gulliksen kan harusnya sudah selesai tahun 50 toh. Sayangnya para penulis buku yang handal-handal, yang H-indeksnya tinggi sekali itu, buku itu pun nggak dibaca kan gitu loh. Buku tahun 50 itu nggak dibaca. Itu pernah saya sampaikan di diskusi di UNJ ketika Profesor Doktor pengajar di S3 itu dilakukan penyegaran dan saya diminta untuk membahas itu. Ada yang bertanya itu. Setelah saya katakan, pertanyaannya begini, Pak, itu ada yang nulis buku begini, begini, begini. Sudah diterima oleh kalayak sebagai pemvalidasian. Bapak menerangkan yang validitas itu begitu. Nah itu, cara itu benar atau salah? Kan jawab begitu, enggak perlu saya jawab sendiri itu. Tak ajak berpikir. Kalau dalam pengertian yang diberikan Mbah Buyut Gulliksen tahun 50, itu yang sampean tanyakan itu berkaitan dengan reliabilitas, bukan berkaitan dengan validitas. Terus saya balik tanya, konsep validitas dan reliabilitas itu sama atau tidak? Dia mengatakan tidak. Lah kalau tidak itu benar atau salah? Silakan dijawab sendiri. Dia janji akan memperbaiki bukunya, ternyata lebih 15 tahun nggak diperbaiki juga. Ini. Oke. Dari definisi Michael Kane tersebut, validation consists of two types of argument. Untuk menyebut kata argumen, ya, ada dua tipe argumen. Yang pertama disebut an interpretive argument, dan yang kedua disebut a validity argument. Yang pertama itu dikatakan split upon a number of inferences and assumption that are meant to justify score interpretation and use. Jadi ada sejumlah asumsi, sejumlah kesimpulan, itu proses yang pertama tadi, diharapkan untuk memberikan justifikasi, tentu kecukupan, interpretasi dan pemakaian skor tesnya itu seperti apa. Dan yang kedua, yang validity argument itu, validity argument evaluates the interpretive argument in terms of how reasonable to plausibility and coherent. Plausibility dinyatakan sebagai reasonable and coherent. It is as well as how plausible the assumption are. Jadi apakah asumsi-asumsi di dalam konsepsi interpretasi tadi, justifikasi interpretasi dan pemakaiannya itu plausible akan ditunjukkan oleh targetnya atau tidak. Kira-kira begitu. Coba saya tulis dalam bahasa Indonesia, validitas terkait dengan interpretasi skor, dan interpretasi skor membutuhkan argumentasi untuk mendukung pernyataan yang dibuat atau untuk mendukung keputusan yang dibuat berdasarkan skor tes. Itu yang tadi. Interpretasi sering bersifat sempit atau luas. Ini saya contohkan, misalnya skor matematika untuk menunjukkan prestasi siswa dalam mapel matematika, atau untuk menyatakan talenta siswa belajar engineering. Karena biasanya untuk masuk ke bidang teknik itu membutuhkan, kalau model Singapura atau model Malaysia, A-level certificate untuk matematika. Indonesia pokoknya lulus matematika. Bahkan lulusnya itu angka 6. Padahal dalam kajian ketika saya diminta untuk menginterpretasi data UN beberapa tahun yang lalu, kita lulus SMP misalnya, itu karena yang saya mau contohkan SMP biar nggak terlalu dekat dengan SMA. Yang SMP itu, ini lulus SMP kalau tahun 2007 atau 2006, antara 13-14 tahun, berapa?
antara 15-16 tahun yang lalu gitu ya, itu lulus SMP-nya berapa persen? Ada yang lulus cuma 60% nggak? Secara total loh ya, jangan dilihat sekolah tertentu. Saya belum bicara sekolah tertentu, sekarang secara nasional. Berani meluluskan cuma 60% nggak? Enggak. Yang lulus biasanya 98%. Dan kalau kurva Ojaif skor tes untuk tesnya itu bukan untuk individual item, jadi semacam tes curve-nya, ternyata saya temukan kalau lulusnya adalah 98%, titik potong 98% itu skornya kira-kira 1 atau 1,5. Dalam skala 1-10, kalau skala sampai 100 itu ya 10 atau 15. Padahal ada persyaratan. Kalau ada nilai di bawah 4, tidak bakal lulus. Toh? Benar nggak? Kalau sudah seperti itu, sebenarnya tes yang seperti itu tuh katrol mengkatrol. Jadi kalau 98 paling rendah, yang 1 atau 1,5 itu dinaikkan menjadi angka 4. Toh. Digeser ke kanan. Toh. Kalau digeser ke kanan, maka yang angkanya 8 mestinya 11. Toh. Atau paling enggak 10,5. Kan nggak ada yang dapat nilai itu. Makanya ketika pernah menggunakan tabel konversi, teman Pak Yahya menggunakan RAS model yang pertama, terus cuma sekali dan tidak pernah dipakai lagi, itu kan dikatakan ada yang diturunkan, ada yang dinaikkan nilainya. Gitu. Yang memberi keterangan bukan orang ahlinya, ada diribut. Saya ditanya orang tentang itu, saya jawabnya begini. Yang bertanya itu, ada orang tua protes, anaknya menjawab soal Eptanes lebih banyak yang benar, kok nilainya lebih rendah dari tetangganya yang konon jawabnya lebih sedikit. Saya tanyanya sederhana, karena pada waktu itu memang sekolah yang tidak favorit diberi item yang mudah, sekolah yang favorit diberi item yang sulit. Nah, pertanyaannya begini, seandainya saya punya 2 karung, karung itu berisi butir-butir batu. Ada satu anak bisa mengangkat batu tidak seluruhnya dalam karung itu dikurangi. Setelah dihitung-hitung ternyata mampu mengangkat 80 butir batu. Sedangkan anak yang lain memilih bisa mengangkat cuma 50 batu. Siapa yang lebih kuat itu? Secara refleks yang bertanya tadi jawab, tentu yang angkat 80. Dan saya buka. Setelah itu saya lihat yang angkat 80, butir batunya itu sebesar biji kelereng. Sedangkan yang mengangkat batu cuma mampu mengangkat 50 itu sebesar tinju orang dewasa. Butir batunya itu. Itu untuk menggambarkan yang butirnya besar itu soal-soal yang sulit. Sehingga ada anak yang menjawab jumlahnya lebih sedikit dari yang mengerjakan soal yang lebih mudah. Karena waktu itu tesnya diklasifikasi setelah kelas kualitas tinggi atau kualitas rendah. Setelah begitu, kalau tahu begitu tentu yang besar butir batunya walaupun sedikit dia lebih kuat. Nah itulah karena Anda tidak tahu instrumen yang dikerjakan itu instrumen yang seperti apa, maka justifikasi Anda keliru. Sayangnya di televisi yang nerangkan nggak dengan pola seperti itu, ya itu tadi ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, bikin kacau. Dan akhirnya cuma dipakai sekali. Apakah sekarang sudah dipakai lagi? Saya nggak tahu. Nah ini contoh interpretasi tadi. Nah kalau sempit, kalau dari SMA antah berantah dapat angka 9, belum tentu sebaik anak dari SMA favorit. Bahkan saya punya pengalaman mengobservasi anak di sebuah SMA yang sama. Biasanya ada kelas cepat, ada kelas unggulan, ada kelas normatif. Dan ada kelas isinya banyak yang ibarat naik bis, yang kelas cepat, kelas unggulan itu naiknya dari terminal, Giwangan kalau Jogja, yang umumnya banyak yang dari Jogja,
atau terminalnya mana. Sedangkan ada anak yang naik dari terminal di dalam perjalanan. Jadi sudah keluar dari terminal awal, asal. Untuk menggambarkan ada anak yang dengan pola tertentu dia masuk ke situ, walaupun sebenarnya secara normatif peraturannya dia tidak memenuhi, karena dulu kan ada yang bawa-bawa gitu. Paham gitu? Ini konteks, ini kondisi di suatu tempat pada waktu itu. Lah kok ada anak yang prestasi di SMA-nya itu lebih rendah, ketika ujian kelas dipakai dengan standar kelas, maka ada anak yang rendah tadi, angka rapornya 8, sedangkan anak yang kelas unggulan, angka rapornya 5. Kok bisa? Kenapa begitu? Ini sempit ini, interpretasi sempit. Karena tidak komparabel antara kelas. Artinya apa? Plausibility untuk mempertanggungjawabkan tadi, dokumen pengembangan yang pertama tadi, belum disusun sebagai integrasi keseluruhan sekolah. Secara teknis itu mudah sebenarnya. Nah, kalau menyatakan talenta untuk belajar engineering, kalau dia walaupun tinggi, tapi kalau dari sekolah antah berantah, tentu berbeda dengan yang dapat angka 7 dari sekolah favorit. Karena inputnya berbeda, prosesnya berbeda. Saya sering katakan, sekolah antah berantah itu, waktunya anak-anak masuk, dia masih berkeliaran di luar, waktunya anak-anak belum pulang, mereka sudah keluar berkeliaran di jalan lagi. Mungkin menghasilkan tawuran-tawuran di berbagai tempat begitu. Ini menarik ini kalau dikaji itu dalam praksis pendidikan kita dan juga empirical evidence dan sebagainya bisa kita kembangkan. Dari sini muncul argumen based validity, dan ini belum banyak dibahas dalam kuliah atau disertasi mahasiswa PP. Tidaknya di UNJ yang saya tahu. Tapi saya yakin UNJ juga belum. Justru kita sering terjebak pada teknis pemvalidasian yang muncul di permukaan saja. Itu maksud saya, justru kita terjebak pada diskusi tentang RIX dan sebagainya tadi itu. Konsepsi argumen based validity kita ungkapkan dengan secara diagrammatik dari usulan Tolmin. Ini. Ground, basic data pengembangan instrumen, klaim, interpretasi atau sasaran penguasaan suatu psychological construct. Ada gambaran garansi bahwa ground dengan klaim itu terhubung dengan rantai yang nyata, yang jelas. Dan Waran membutuhkan dukungan data empirik, backing information-nya. Kemudian ada rebuttal, itu mungkin ada informasi-informasi yang memperlemah channel, memperlemah hubungan antara ground dan claim. Sedangkan yang ini yang memperkuat. Jadi secara umum berbagai proses pemaknaan, interpretasi skor tes maupun keputusan yang dibuat itu ada hubungan teoretik atau rasional teoretik, theoretical rasional, dan ada dukungan-dukungan penguat dari data empirik. Jadi ini secara teori ada hubungan dan didukung oleh data yang disebut Warrants. Tetapi di dalam perjalanannya mungkin ditemukan bukti-bukti yang memperlemah. Berarti kalau ada bukti-bukti memperlemah, itu yang dipertanyakan adalah theoretical rasionalnya tadi, dan juga perlu memperkuat bukti-bukti pendukungnya dalam menjawab bukti-bukti yang memperlemah kesesuaian interpretasi maupun pemakaian instrumen itu. Itu sebabnya sebenarnya pernyataan tentang validitas suatu instrumen itu bukan once for ever, itu enggak. Bukan sekali untuk selamanya. Maka sering ada yang menyatakan bahwa pemvalidasian itu adalah ongoing proses. Maka selalu ada proses. Nah, saya pernah menantang dosen-dosen di psikologi UMS.
mereka menggunakan instrumen misalnya dikembangkan oleh UGM yang dekat aja. Maka mereka mengatakan bahwa instrumen yang dia pakai itu sudah valid karena sudah divalidasi oleh lembaga yang punya nama UGM dan oleh ahli-ahli yang ada di dalamnya, kan gitu dah. Sekarang saya bertanya kepada mereka, apakah pasar layanan UMS, psikologi UMS sama dengan pasar layanan UGM? Artinya populasi yang akan dilayani oleh dua lembaga psikologi, pendidikan psikologi itu apa sama? Jadi ini rasional ketika Anda nanti punya instrumen, kalau mau dipakai di tempat lain, makanya ada tuntutan untuk revalidasi, gitu loh maksudnya. Jadi perlu pengumpulan bukti-bukti untuk mendukung interpretasi skor yang Anda hasilkan dan juga pemakaian di dalam bidang yang Anda layani. Jika tidak sama, bisa jadi populasi normingnya atau apa di dalam pembuatan interpretasi antara dua lembaga itu berbeda. Kalau berbeda, maka perlu revalidasi. Itu sebabnya ketika kita mendapatkan instrumen, perlu revalidasi. Dan perlu dikaji lebih lanjut. Apakah instrumen yang akan kita pakai menggunakan instrumen yang dikembangkan orang cocok dengan tujuan penelitian kita. Oh, saya modifikasi. Nah, di modifikasi itu mungkin ada yang dibuang, ada yang di-drop, ada yang diganti, berhubung sebenarnya definisi konstruknya berbeda dan apa itu atribut-atribut yang ada di dalamnya atau komponen-komponen atau aspek-aspek yang membentuk konstruk yang Anda ukur mungkin berbeda. Disitulah perlu ada revalidasi. Disitulah perlu penyusunan argumen untuk validasi berdasarkan argumennya. Dan ada evaluasi ulang terhadap apa yang kita susun. Apakah proses validasinya memungkinkan. Jadi ini gambaran secara luas untuk menunjukkan bahwa proses validasi itu bukan one for all or forever, tapi selalu berproses. Nah, strateginya nanti bisa aja dikembangkan kalau memang iya. Kalau sekali uji itu jumlahnya cuma sedikit, padahal untuk menyusun norma itu perlu data yang banyak, maka itu harus ada strategi untuk mengumpulkan data itu dalam kurun waktu tertentu. Sayangnya penelitian-penelitian pengembangan begitu di Indonesia mungkin sulit mendapat dukungan dana. Saya pernah mengembangkan instrumen itu karena tahun yang lalu dengan tahun sekarang seolah-olah sama, padahal karena pemakaiannya untuk SMK dan SMK itu jurusannya lah gitu mudahnya bicara, paket keahliannya berbeda-beda, maka tidak bisa sekali tepuk 142 atau 132 prodi itu atau paket keahlian itu bisa kita penuhi. Maka kita melanjutkan proses untuk paket-paket keahlian yang belum ada datanya. Gitu. Dikatakan ini pengulangan gitu. Nah, kalau saya begitu terus demotivating gitu. Orang nggak paham, tapi kalau dia nggak mau ngajak diskusi dulu. Kenapa kok begini? Nah, penjelasan konsep Tolman tadi ini, the inference linking the ground to the claim, jadi hubungan antara ground di bawah dan klaim tadi is not given, and therefore justification is needed. Seringkali kan itu tidak ada. Yang diperlukan apa? Perlu warrant atau assumption atau asumsi-asumsi yang melandasi kenapa instrumen yang seperti ini secara teoretik mengukur domain atau perilaku tertentu tadi dalam klaim itu. The warrant in Tolman model is considered to be a rule, principle, or inference license that is meant to provide justification for the inference connecting the grounds to the claim. Jadi konsep-konsep rule, teori, inference license itu kalau menggunakan istilahnya Lose tahun 75, ketika kita mencoba memvalidasi apakah sebuah stimulus mengukur suatu indikator, problemanya adalah seringkali terjadi lompatan pemikiran. Jadi ada inferential loop, jadi ada lompatan di dalam menginterpretasi. Inferential loop istilahnya Lose.
Belum lagi kita pikirkan, apakah dari komponen menjadi indikator, ketika pengembangan dari definisi operasional menjadi indikator, itu memang close related. Sudah dipikirkan. Dan yang sering menjadi masalah, misalnya dari indikator menjadi item, yaitu stimulus tadi. Misalnya ada orang menyusun instrumen tentang kecemasan. Ditanya, ini unfavorable. Saya biasa saja mendengar informasi tentang COVID. Loh, kalau seperti itu katanya itu unfavorable untuk kecemasan. Karena kalau cemas kemudian dengan COVID takut atau gemetar atau apa gitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang itu mengukur kecemasan? Kalau kecemasan itu indikatornya adalah adanya rasa bergetar, ketakutan mendengar informasi tentang COVID. Misalnya begitu. Kalau hanya mengatakan itu, apakah itu betul merupakan item stimulus yang mengukur kecemasan, itu menjadi masalah. Dan di situ termasuk yang harus di by rule, by principle, inference license itu salah satu dari itu tentu menggambarkan bahwa itu memang benar-benar berkaitan dengan munculnya kecemasan. Tapi kalau hanya informasi tentang COVID, tentu terlalu umum. Tetapi kalau misalnya ada kematian dan ada beberapa informasi yang meninggal akibat COVID di sekitar rumahnya, mungkin ada ketakutan, maka munculkan kecemasan. Saya bilang pada mahasiswa itu, saya beritahukan begini, saya punya teman, ketika banyak orang menginformasikan dalam grup adanya jumlah yang meninggal akibat COVID, sekian banyak, tiap hari meningkat, tiap hari bertambah begitu, teman itu lantas marah dan dia keluar. Usut punya usut, dia mendengar itu, hatinya menjadi semakin takut, karena apa? Karena ada beberapa anggota keluarganya yang terkena COVID. Nah, gitu. Jadi itu bisa masuk akal. Karena ada dengar meninggal orang lain, dia takut. Jangan-jangan saudara saya juga akan meninggal dengan COVID. Maka munculkan kecemasan. Nah, kalau pola seperti itu, ada linkage seperti itu, antara informasi yang disusun dengan target capaiannya, dengan klaim tadi, itu mungkin ada ground-nya. Ada prinsip yang terhubungkan. Jadi seperti ini kalau kita kaji. Penjelasan konsep Tolman ya. Lanjutannya itu. Oh. Itu lanjutannya. Warrants in turn keluar nih, ternyata tadi belum saya atur. Ya, enggak apa-apa. Intern need backing, membutuhkan evidence, perlu dukungan fakta-fakta, dukungan bukti-bukti empirik untuk mendukung barang tadi. Jaminan bahwa itu terkait dengan klaim. Which comes from in the forms of theories, research, data, and experience. Itu makanya kalau dikaitkan dengan ini, waran itu bisa berasal dari teori, kalau mengikuti definisi tahun 99, atau theoretical rasional kalau berkaitan dengan definisi Samuel Mason. Itu ya, rebuttal data can serve to weaken the initial argument by providing evidence or possible explanation which may call into question the warrant. Jadi itu muncul kemudian setelah dipakai. Setelah direnungkan mungkin ada counter argumen yang menunjukkan bahwa klaimnya tadi atau teori yang mendukung klaimnya tadi mungkin dilemahkan. Nah, kalau ketemu yang begini, menjadi kewajiban pengembangan instrumen untuk memperbaiki klaimnya, menyusun argumen ulang dengan memperhatikan rebuttal yang disampaikan oleh mungkin pemakainya atau preview di dalam kajian-kajian instrumennya. Itu makanya tadi saya katakan bahwa pemvalidasian itu ongoing proses, bukan once for all the time. Nah, ini tadi yang terkait dengan multiple inferences, tadi yang saya katakan bahwa tes matematika tadi apakah cukup untuk menggambarkan prestasi di sekolah,
atau sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia punya potensi untuk belajar bidang tertentu yang membutuhkan matematika. Dan multiple, minimal di situ sudah ada 2. Bisa enggak? Itu ada connection antara ground dengan klaim berdasarkan fakta-fakta empirik yang ditemukan. Jadi kenapa kok sekolah tertentu menjadi favorit? Karena secara empirik mereka memberikan akuntabilitas bahwa anak-anak yang sekolah di situ walaupun kategorinya sebenarnya normal-normal saja, ternyata dia punya peluang untuk diterima di perguruan tinggi tertentu. Saya pernah ditanya oleh teman saya waktu di Padang, yang nangis-nangis orang tuanya karena anaknya disuruh kuliah di UNAN nggak mau. Anaknya bilang begini sama bapaknya, Pak, kalau saya tidak diterima di ITB, saya nggak sekolah. Ada itu. Kebetulan saya lewat dari satu tempat, saya naik kendaraan umum, berhenti, dan gang itu rumahnya rumah nomor 1, saya rumah nomor 5, jadi ngelewati berjarak satu rumah tetangga saya lewat, terus dia ngelihat saya, dia bilang, tanyakan Pak Komedi, itu pas turun dari angkot. Saya tanya, ada apa? Dia terangkan bahwa anaknya si Boy, misalnya kita sebut nama aja si Boy, dia tuh bilang, Pak, dia tidak mau kalau tidak kuliah di ITB. Saya suruh daftar ke kedokteran UNAN, karena di Padang. Terus saya tanya gini, saya mikir, pada itu saya menggunakan prinsip yang kita tulis di buku kita itu, Pak Budi. Saya tanya, Boy, prestasinya di SMA jenengan seperti apa? Di SMA tempat anak sekolah, itu di mana? Wah, dia termasuk yang baik. Dapat ranking lah. Terus saya tanya lagi, kira-kira skor dia, karena dia kan ditakut-takuti adanya passing grade untuk masuk ITB, passing grade untuk masuk apa. Saya tanya lagi, kira-kira nilai yang diberikan di sekolah itu nilai yang asli atau nilai katrolan? Saya tanya begitu. Dia ragu mau jawab. Saya mikir, sebenarnya saya sudah punya kalkulasi. Kemudian saya jawab, jika nilai si Boy di SMA itu dan posisi rankingnya itu asli, ya diterima di ITB, peluangnya 70% diterima. Supaya mereka senang. Kalau masuk ke kedokteran UNAN, 100% diterima. Saya pernah bilang begitu. Mereka tenang, enggak ribut lagi itu. Karena dengar anaknya kalau nggak masuk ITB, nggak mau kuliah, dan dapat 70% itu dia tenang. Saya pulang. Dan alhamdulillah, prediksi saya nggak meleset. Anaknya diterima di ITB. Nah, itu sebenarnya ada empirical evidence, ada data-data. Datanya itu apa? Data statistik SMA dan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun tertentu. Nah, gitu. Saya memang tanya begitu. Ya, gitu. Terus minimal. Nah, itu sebenarnya membuat koneksi antara klaim. Klaimnya itu kan punya kemampuan begini, itu layak masuk di sana gitu. Dan itu ada data-datanya dan ada teoritikal yang melandasi pemikiran dan menyampaikan pendapat itu. Jadi ini bisa digambarkan seperti itu. Konsepnya, ini strategi argument based validity itu menurut saya menjadi kewajiban pengembang instrumen to establish a connection between the claims and grounds. Klaim tadi yang di atas, di Tolman tadi, klaim itu adalah gambaran ground basic, gagasan psychological construct dengan yang di atas tadi punya hubungan yang erat, punya chain. Dan Keynes menyebutkan ada multiple inferences of different types must be used in a chain to connect observation and conclusion. Tadi lanjutannya itu sebenarnya menjadi kewajiban kita antara teoretik dan juga gambaran-gambaran empirik. Nah, kalau itu dalam pengembangan awal, sebaiknya jangan terlalu strong membuat klaim untuk itu. Setelah dipakai dan punya informasi tambahan. Jadi sebenarnya kalau itu dalam pengembangan instrumen, misalnya Mas Budi mengembangkan instrumen keguruan itu ya. Tes bakat keguruan. Bakat keguruan. Waktu untuk disertasi itu perlu waktu dipakai betulan gitu. Katanya itu kan dipakai punya informasi. Nah, itu dipakai dasar untuk menyusun
chain, hubungan antara basic pengukurannya, gagasan pengukurannya, dengan klaim bahwa kalau punya skor seperti ini, itu talenta keguruannya seperti apa. Itu kalau kita gambarkan di situ tuh. Ini langkah awal, dan itu menjadi kewajiban si pengembang, karena yang tahu isi konstruknya seperti apa, batasan domainnya seperti apa, dan jabarannya menjadi stimulusnya seperti apa, itu hanya pengembang instrumen, tidak orang lain. Nah, pendekatan yang dianjurkan three bridge model. Three types of inferential bridges they thought were essential for linking argument together with in order to move from observation to score interpretation. Observation itu dari score test, itu bagian dari interpretasi dan dari observasi, dan ketika kita mengatakan seperti tadi, karena datanya begini, itu berarti observasi. Kalau datanya itu skornya beneran, bukan skor buatan gitu ya, bukan katrolan, maka peluangnya begini. Nah, peluangnya itu interpretasi. Kenapa? Kalau itu memang tinggi dan sekolah itu terkenal levelnya posisi tinggi di dalam hubungannya dengan data di mana itu di UMPTN, kalau pakai data kita sebut UMPTN, maka peluang diterimanya tinggi, dan saya berani mengatakan tinggi. Nah, proses inferences ini dimulai dari evaluation, mengevaluasi konteks dan mengevaluasi observasi yang kita hasilkan, menggeneralisasi dan extrapolation inferences. Nah, kita ikuti penjelasan Kubilo. Evaluation inferences itu refers to the score that is assigned to an individual's performance on a measure with the underlying assumption that appropriate criteria are used to score the performance, that they have been applied as planned, seperti yang direncanakan, and that the condition under which the performance took place match the intended score interpretation. Jadi konsep di dalam ukuran yang dihasilkan di dalam pengembangan instrumennya nanti, kira-kira begitu, asumsi-asumsi teoretik dan gambaran-gambaran yang ada nanti, itu dalam kondisi yang kita inginkan, seperti yang kita gambarkan di dalam pengembangan instrumennya, itu match, appropriate, relevan dengan apa yang diinginkan dalam interpretasi skor. Tadi kalau nilai matematikanya tinggi, sayangnya saya kalau menemukan empirik begitu tuh, saya termasuk orang yang sangat sedih. Ini saya selalu mengkritisi tes matematika. Kenapa Anda matematika yang sederhana begitu dan itu dari kelas 3 atau 4 SD kok enggak bisa? Apa itu? 1/N1 ditambah 1/N2. Banyak mahasiswa yang nggak bisa ngitung. Walaupun dia lulusan IPA. Tapi IPA di mana kan nggak dibahas di sini. Tapi dia lulusan SMA IPA, kuliah di jurusan biologi, pendidikan biologi. Ada enggak biologi itu dari bahasa atau dari IPS? Mesti enggak toh. Logikanya dia dari IPA. Tetapi kenapa kok banyak mahasiswa di kelas itu 1/N1 ditambah 1/N2 nggak bisa. N1-nya 15, N2-nya 16, maka 1/15 ditambah 1/16, jawabannya mengatakan 2/31. Pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya dijumlahkan. Itu artinya apa? Skor tesnya tadi tidak match dengan intended score interpretation. Artinya apa? Ada flaw di dalam pengembangan atau pemberian skornya gitu loh. Dan itu jelas tidak valid ukurannya kalau sudah seperti itu. Maka saya bingung, mahasiswa nggak lulus SD kok bisa jadi mahasiswa itu gimana toh Mas, toh, Mbak? Kalau ngeluh begitu tuh. Mungkin dianggap keras itu. Ya memang kita harus saklek begitu. Sehingga ada dulu mahasiswa saya yang bilang, Pak, saya nggak pernah belajar itu karena saya dari pesantren. Nah, karena udah diterima di sini, nggak apa-apa. Oke, Mbak. Ini kuliah metode statistika.
Kalau pakai t-test, kalau yang full varian itu kan mesti menggunakan ada super N1 ditambah super N2 tuh. Nah, kalau Anda nggak tahu matematika SD dan SMP dan SMA, saya bisa membimbing Anda dari matematika SD. Tetapi Anda akan lulus mata kuliah saya 3,5 tahun. Saya jelaskan, disitulah gunanya ketika kuliah di perguruan tinggi itu ada satu SKS itu bermakna 50 menit tatap muka, 60 menit belajar terstruktur, 60 menit belajar mandiri. Nah, kalau Anda tidak menguasai yang 60 menit mandiri itu untuk belajar hal-hal yang mestinya harus sudah dipakai, dikuasai untuk menjawab tugas-tugas berkaitan dengan 50 menit kan itu. Itu harus diterangkan begitu. Nah, kalau mahasiswanya menjadi fighter beneran itu bisa ngejar. Ya, sampai bertanya gini, Bapak malu dong kalau tanya adiknya. Nah, caranya bertanya, kalau tanya adik, kalau gini caranya ngerjakan gimana? Itu kamu diolok-olok. Tapi harus punya cara. Caranya apa? Saya bilang begini, Dek, kamu bisa ngerjakan ini enggak? Nah, iso, kalau bisa tak kasih hadiah. Gitu. Artinya semangat, kayak hadiah. Walaupun hadiahnya itu misalnya permen. Saya bilang begitu tuh. Nah, mungkin dia gunakan trik-trik begitu sehingga dia tahu, oh kalau begitu caranya ngitung begitu tuh. Cara menganalisis begitu tuh. Nah, itu kan teknik di dalam kita mempelajari sesuatu. The generalization inference refers to, ini yang 3 tadi kan, yang pertama tadi adalah evaluation inference, kemudian generalization inference refer to the use of unobserved score as a way of estimating future performance. Itu makanya kalau di dalam performance, di dalam kajian validitas yang lama, mesti terkait dengan predictive validity. Itu kan future performance itu tentu akan bisa diprediksi. Di sini malahan dikaitkan dengan kalau tes itu diberi tugas-tugas yang paralel dengan itu. Artinya mereka di masa depan akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan apa yang di dalam skornya di matematika itu dianggap mastery. Ditunjukkan oleh skor matematika yang tinggi. Skor matematika itu observe. Ya. Empirical evidence. Dan ketika diberi tugas yang mirip dengan ground, ya gitu ya, maka dia akan memiliki prestasi yang memuaskan. Maka kita katakan itu ada hubungan yang erat dengan klaim dalam arti generalisasi dari kesimpulan yang kita buat terhadap skor tadi. Nah, mengikuti generalisasi itu extrapolation inference. Jadi in between. Kalau ekstrapolasi itu kan keluar dari apa yang dikerjakan. Berdasarkan data itu, maka punya prediksi ke depan. Ini bagian dari prediksi lagi itu. Tapi prediksi bukan dalam tugas-tugas yang sejenis. Kalau yang kedua tadi, generalisasi tadi, kalau diberi tugas sejenis. Kalau ini next step, misalnya begitu. Maka yang sudah punya landasan pemikiran yang mensupport, mestinya dia bisa mengharapkan ada skor yang baik. Itu extrapolation inference. Oke. Jadi kalau nanti diberi tugas-tugas lanjutannya, maka dia cenderung akan bisa memecahkan dengan landasan berpikir konsep-konsep, teori-teori, rules yang dia miliki dalam pengukuran dengan tes itu. Kira-kira begitu. Nah, itu kan klaim. Karena harus dibuktikan keluar nanti. Itu klaim. Waran itu, bagian dari waran. Kita contoh aplikasi bridge model. Tes TOEFL bentuk IBT, cara memperkuat kaitan ground dan klaim, yaitu menyusun pelabelan berikut. Yang pertama ada explanation, ada domain description, ada utilization inference. Itu bahasa yang lain tadi. Explanation itu seperti tadi semacam yang langkah pertama tadi. Ada domain description, jadi penjelasan rinci tentang domain yang diukur, dan ada inferences berkaitan dengan aplikasinya. Katakan explanation itu relationship between the observed test performance and a theoretical construct.
Konstruknya kalau dalam tes tentu skornya dalam konteks yang sama dan dengan kalian memahami konteks apa yang diteskan, nanti dia akan bisa mempelajari dengan baik tugas-tugas yang berkaitan dengan penggunaan tes bahasa Inggris. Jadi kenapa kok banyak orang mengatakan kalau TOEFL-nya di atas 500 maka dia lulus ke Amerika, karena kalau sudah di atas 500 maka kesulitan yang diakibatkan oleh penguasaan bahasa Inggrisnya menjadi semakin minimal. Ya, Ustaz, kalau kurang dari 550 maka mereka harus dites ulang di sana, dan kalau tidak bisa lolos dalam standar mereka harus mengikuti kuliah bahasa Inggris. Tuh, saya pernah itu waktu ngambil program dokter diwajibkan begitu, karena bahasa Inggris saya ternyata di dalam proses mengerjakan dulu seringkali ditertawain oleh dosen saya, kamu buat kosakata baru ya gitu. Penguasaan kosakata saya jelek. Akhirnya saya tes betulan. Kita dari program S2 pindah ke program S3, diterima dengan syarat harus ikut tes bahasa Inggris. Kalau diwajibkan kursus bahasa Inggris tambahan harus mengikuti academic language, dan juga menyusun in lieu of thesis, karena kita belum nulis tesis. In lieu of thesis itu adalah tugas tambahan melakukan penelitian yang nanti akan dievaluasi oleh 3 profesor yang ditunjuk bahwa itu memenuhi syarat selevel dengan tesis atau tidak. Oke, saya terima syarat itu dan saya ikut tes. Ternyata alhamdulillah setelah dites dengan tes bahasa Inggris saya lolos, tidak wajib ikut kursus bahasa Inggris. Mungkin memang kelemahan penguasaan kosakata tidak sebaik mereka yang orang Amerika, tetapi di dalam pemahamannya, di dalam pemakaiannya ternyata sebenarnya tidak banyak kesulitan. Itu catatan yang saya terima. Kemudian saya melakukan kajian in lieu of thesis di bawah bimbingan pembimbing baru saya, yaitu anak didiknya Bob Lin. Karena dulu sebenarnya pembimbing saya Leonard Feld, karena saya tidak diizinkan langsung pindah ke S3, harus pulang dulu 2 tahun, sambil pindah ke Michigan State atau ke Illinois, karena tidak bisa lanjut di situ walaupun prestasinya bagus. Terus saya diajari oleh Profesor Frisbee untuk mengajukan reconsideration, akan dibahas dengan beberapa dosen. Saya mengajukan reconsideration, jadi peninjauan ulang keputusan itu, dan saya di backup oleh Frisbee. Nah, akhirnya Feld mengubah keputusannya, diterima bukan 2 tahun yang akan datang, tapi diterima sekarang langsung. Nah, setelah saya diterima langsung, saya dipanggil Feld, karena saya termasuk memprotes keputusannya, maka dia katakan, saya tidak sanggup membimbing kamu dibimbing orang lain. Kira-kira begitu. Jadi mereka itu sudah membuat keputusan itu tidak mau berubah. Oke, itu contohnya. Jadi ini melakukan kajian hubungan antara ini, sebenarnya kalau kita kajikan ini hubungannya dengan tes development, benar nggak? Nyusun konstruk sampai kepada stimulus itu di dalam pengembangan instrumen. Domain description, domain description itu harus rinci. Refers to a detailed description of target domain. Jadi itu semacam kalau kita ada pembatasan ruang lingkup yang diuji, yang diukur. Dan apa yang ditargetkan diukur itu nanti punya indikator-indikator. Terus utilization, link between target score and decision yang akan dibuat. Hubungannya dengan policy keputusannya itu, termasuk keputusan action yang akan dibuat berdasarkan skor tes atau tidak. Jadi ini kalau kita lihat, baru setelah ada deskripsinya seperti itu, skor tesnya tertentu, maka itu kira-kira menggambarkan performance ke depan dalam kaitannya dengan konstruk yang diukur atau tidak. Artinya apa? 3 hal ini harus diuraikan, dijelaskan sebagai dasar argumen untuk mendukung bahwa skor yang Anda hasilkan dalam instrumen Anda itu bisa dinyatakan valid atau tidak. Kalau dikaitkan dengan langkah pengembangan instrumen yang biasa saya pakai, mengikuti pendapatnya Aswar, dari anak bimbingan Aswar yang saya menjadi penguji utama. Ini ada menetapkan konstruk teoretik, itu kan bagian dari menyusun asumsi argumen tadi.
merumuskan aspek keperilakuan, ini domain ukurnya, operasionalisasi aspek, jadi menghimpun indikator, baru nanti disusun dalam bentuk kisi-kisi blueprint dan spesifikasi skalanya. Baru nanti ada penyusunan item di sini, baru dikaji. Ya, penyusunan item dikaji. Nah, dikajinya itu tentunya dengan pola-pola pengembangan, baik itu telaah itu jangan digambarkan itu hanya telaah begitu. Kalau saya ikuti pendekatannya Johnson tahun 2015, mengkaji alignment antara item dengan indikator, dan indikator dengan domain, dan domain dengan construct. Maka itu rules, principle, theoretical background, assumption yang mendukung argumen bahwa skornya itu relevan, punya hubungan erat dengan targetnya. Ya, kira-kira begitu prosesnya. Itu teoretik, itu dikaji dengan kalau kita nyebutnya expert judgment atau apa gitu. Ini kalau dibahas yang ini tuh ini isinya. Oke, kira-kira sampai di sini aja. Karena ini detail dari kotak pertama di atas itu apa isinya, kotak kedua apa, kotak ketiga apa gitu. Ini enggak sampai sini. Pas ini yang terakhir yang saya siapkan untuk Anda. Oke. Jadi sebenarnya kalau Anda menyusun instrumen, ketika mengembangkan, mendetailkan konstruk psikologis menjadi stimulus, gitu kan? Dan pengembangannya itu didaktif terhadap pemahaman Anda tentang konstruk psikologi, maka pada dasarnya Anda mulai menyusun argumen yang di tahap awal. Baru nanti kajian lebih lanjut, karena tidak cukup waktu untuk mempersiapkan diskusi. Nanti lanjutannya adalah yang tahap kedua di dalam kajiannya Michael King. Mana tadi? Nih. Inference assumption yang pertama ini itu yang tadi di dalam tahapan pengembangan. Sedangkan validity argumennya ini tentu mengkaji, termasuk kalau Anda mengkaji konstruk itu didukung data lapangan atau tidak, misalnya dengan CFA, itu ada bagian evaluasi yang kedua. Saya belum sampai kepada yang kedua, masih bertahan, baru sampai di tahap yang pertama. Dari dua layer pada argument based validity. Terima kasih, mohon maaf karena baru sampai pada itu, belum lanjutannya. Nggak mampu saya susun tadi. Karena ini cuma ibaratnya sehari saya mempersiapkan. Baik, terima kasih Prof. Ini luar biasa, ternyata sudah mau menuju 2 jam nih Prof. Jadi masih tersisa sekitar 15 menit ya. Jadi sangat banyak tadi, dan ini butuh penyerapan yang memang betul-betul ya. Jadi barangkali nanti ini kita perlu nanti menggelar kembali sesi lanjutannya ya. Saya melihat ada beberapa peserta yang sepertinya sudah menahan pertanyaannya, jadi nanti setelah ini bisa mengemukakannya. Jadi ternyata konsep tentang validitas itu mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Dan ternyata di kita kalau melihat cerita tadi banyak tertinggal ya. Dan betapa kita secara praktis di perguruan tinggi itu banyak menemukan praktik-praktik menunjukkan validitas yang kurang tepat ya. Tadi sudah disinggung, yaitu dengan sekedar menunjukkan RIX ya, korelasi antara skor butir dengan skor total gitu ya. Yang itu selain tidak pas disebut sebagai bukti validitas ya, juga itu adalah tidak secara langsung menunjukkan validitas ya. Jadi kewajiban seorang pengembang tes itu adalah menunjukkan validitasnya. Dan tadi sudah disinggung di awal ya, bukan validitas instrumen, bukan validitas tes ya, tapi lebih tepatnya adalah validitas interpretasi dari skor itu. Bagaimana kita menginterpretasikan skor itu. Bagaimana argumentasi kita membuat interpretasi tentang skor itu yang harus didukung dengan bukti-bukti baik teoretik maupun empirik. Saya sangat yakin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Mungkin saya memberi kesempatan paling banyak 3 saja ya. Dipersilakan kalau ada yang ingin secara langsung disampaikan boleh, atau ditulis melalui chat ya.
Yang melalui chat belum ada. Baik, ini ada Mas Rais Ridwan ya, sudah mengangkat tangan, ingin bertanya secara langsung sepertinya. Mas Rais, silakan, dipersilakan ya. Ya, terima kasih Mas Budi. Sangat menarik terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Terkait dengan validasi. Saya tertarik terkait dengan pengembangan instrumen, Prof. Di mana mengukur kemampuan yang sempat Prof singgung tadi terkait dengan IQ. Nah, saya mungkin ada kaitannya dengan kemampuan bakat skolastik. Nah, dari kemampuan bakat skolastik itu saya hubungkan dengan penetapan penjurusan gitu, Prof. Terkait dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, prosedur yang saya lakukan untuk mengembangkan instrumen itu ya terkait dengan studi literatur. Saya kumpulkan kemudian membentuk konstruk hingga diperoleh butir yang kemudian diuji cobakan sehingga saya bisa mendapatkan validasi konstruk. Nah, kemudian kemudian konstruk tersebut saya gunakan untuk mengambil data. Kemudian mengambil data kemampuan bakat skolastik ya, yang diujikan berdasarkan respon terhadap karakteristik butir gitu, Prof. Jadi ya mungkin pengambilan datanya itu menggunakan adaptif. Nah, berdasarkan estimasi kemampuannya itu, Prof, kemudian saya relasikan dengan penetapan penjurusan IPA, IPS, atau bahasa. Nah, pertanyaan saya, Prof, terkait dengan prosedur yang saya lakukan itu, apakah cukup menggunakan untuk validasi isi dan konstruk itu untuk validasi konstruk tersebut? Kemudian yang kedua, apakah cukup terkait dengan saya mencari bukti empirik terkait dengan kemampuan yang diperoleh siswa, kemudian saya menentukan penjurusan tadi itu, Prof. Mungkin segitu, Prof, terkait dengan pertanyaan saya. 2 poin itu, Prof. Baik, terima kasih Pak Rais. Mungkin setelah Pak Rais masih ada? Dipersilahkan, ada? Boleh menulis di chat dulu mungkin? Atau sambil menunggu, mungkin direspon dulu oleh Prof. Oke. Prof. Ya, terima kasih Mas Rais Ridwan. Masih ada pertanyaan saya sebenarnya. Tadi dari studi literatur, gitu ya, terus dikembangkan instrumen sampai ke item-itemnya, maka itu sebenarnya baru tahap 1, yaitu build a number of inferences and assumption that are meant to justify score interpretation and use. Jadi sebenarnya proses sampai dengan kajian-kajian yang dilakukan literatur sampai dengan yang disebut validasi konstruk itu masih pada tahap yang pertama. Hanya saja setelah itu baru akan ngambil data secara adaptif. Yang jadi pertanyaan, validasi konstruknya di mana ini? Karena biasanya kalau orang-orang PEB yang namanya validasi konstruk itu dengan data lapangan. Karena harus mengkaji internal structure dari instrumen. Kalau di dalam instrumen itu misalnya IQ atau skolastik itu, misalnya kalau seperti miliknya Mas Ali Ridho di UGM, karena saya juga menjadi pengujinya, itu adalah memiliki 3 subkonstruk. Konstruknya tentang bakat akademik. Terus di sini disebut skolastik, bakat skolastik. Ada kemampuan verbal, subkonstruk verbal, ada kemampuan kuantitatif atau matematis, disebut subkonstruk kuantitatif, dan ada kemampuan penalaran dengan berbagai model penalaran, itu komponennya. Nah, ketika akan mencocokkan apakah item-item yang didesain untuk 3 komponen tadi, tentu di dalamnya ada berbagai indikator, misalnya untuk yang verbal itu ada pemahaman arti kata, pemahaman dalam struktur kalimat, memahami kalimat dan sebagainya gitu, paragraf, apa begitu ya. Maka itu indikator-indikatornya. Yang menjadi pertanyaan, apakah indikator-indikator itu benar, kuat, bahwa respon yang muncul dari stimulus yang diberikan itu
bersumber dari kemampuan laten yang disebut adalah kemampuan verbal. Itu yang kuantitatif juga begitu, yang penalaran juga begitu. Nah, ketika kita akan mengkaji apakah itu memiliki kecocokan model dalam penyusunan konstruknya tadi, maka construct validation itu sudah membutuhkan data. Kesan yang disampaikan di dalam pertanyaan tadi, construct validation itu belum ada data, karena nanti baru akan dipakai mengumpulkan informasi tentang peserta didik secara adaptif. Nah, itu mestinya kita uji cobanya kepada sampel dari populasi targeting subjek, targeting student. Kalau diambil anak lulus SMP misalnya gitu, begitu masuk ke SMA atau setelah kelas 1 SMA mau masuk kelas 2, mau ditempatkan pada kajian-kajian menurut pola yang ada dalam kurikulum selama ini, maka Anda tentu menguji coba dulu kepada sekelompok siswa dalam level pendidikan yang sesuai dengan yang Anda targetkan. Setelah itu dikaji internal strukturnya, misalnya dengan SEM atau dengan Lisrel begitu, apakah targeted latent variabelnya, informasinya setiap indikatornya itu memiliki chaining dalam arti apa itu semacam koefisien regresi, jadi koefisien faktorialnya gitu, faktor loadingnya itu signifikan lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau dalam gambar analisis SEM begitu, nanti mungkin garisnya tegas atau garisnya merah, sehingga lamat-lamat. Kalau merah itu berarti dia valid ukurannya, kalau lemah itu berarti dia lemah. Nah, kalau belum mencukupi, tentu yang lemah-lemah ini diganti itemnya atau diperbaiki. Bahwa hubungan antara stimulus dengan indikatornya, atau indikator dengan underlying construct, subkonstruknya itu belum tepat. Maka assumption atau theoretical background-nya perlu diperbaiki. Dalam arti mengatakan itu merupakan indikator. Bisa saja kurang pas dalam arti penunjukan indikatornya, atau sebenarnya menerjemahkan indikator menjadi stimulusnya yang belum pas. Jadi bisa dari beberapa aspek itu. Jadi saya sarankan kalau dalam tahap pengembangan begini, jangan mengatakan construct validation sebelum ada data. Gitu. Mungkin baru dalam tahap kalau bahasa yang lama itu disebut dengan appropriateness dalam arti content validation. Nah, ketika content validation jangan cukup dengan deskriptif, tapi perlu ada kuantitatifnya. Nah, pendekatan kuantitatifnya bisa menggunakan icon atau menggunakan Lose atau menggunakan Hamilton kalau saya katakan. Hamilton namanya item objective congruence. Item itu adalah stimulus, objektif itu adalah indikator dalam bahasa kita tadi. Kalau menggunakan pola icon, maka ada pertanyaan apakah stimulus atau item tertentu mengukur indikator yang ditetapkan, dan indikator itu bagian dari komponen yang telah kita tetapkan. Maka sekaligus itu mencari chaining antara item dengan indikator dan indikator dengan sub konstruknya. Nah, itu diberi angka kalau tepat 4 atau tepat 7 sampai ke 7 itu klasifikasinya. Kalau yang paling rendah itu misalnya yang paling lemah keterkaitannya. Nah, nanti bisa dihitung. Tiap item itu punya indeks validity. Namanya CVI, content validity indeksnya tinggi atau rendah. Kata indeks, kalau saya nerangkan, indeks itu untuk item level. Maka kalau menggunakan item response theory atau RAS model, yang paling banyak itu muncul indeks, kata indeks, bukan koefisien. Karena koefisien di dalam psikometri, kalau kita ikuti Gulliksen tahun 50, maka koefisien untuk total score test, sedangkan indeks untuk item score. Jadi ada indeks validitas, itu mesti item. Ada indeks reliabilitas, itu mesti item. Tapi kalau koefisien reliabilitas, itu total test score. Jadi kata koefisien dan kata indeks pemakaiannya berbeda. Saya sering katakan indeks itu untuk item level, koefisien untuk test score level. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya apakah
pola yang seperti itu sudah cukup? Belum. Bahkan dalam proses untuk build upon a number of inferences and assumption itu masih belum terpenuhi. Karena belum ada indeks konten validity-nya, ada indeks, ada chaining antara setiap item pada itu, dan juga indeks antara tiap indikator dengan underlying construct-nya atau subconstruct-nya. Itu kalau saya tidak salah, Ali Ridho dulu menganalisnya dengan second order, bukan first order. Karena order itu ada laten-laten yang banyak, kemudian apakah laten itu mengukur scholastic attitude sebagai satu kesatuan, itu dikaji lagi. Jadi order pertama dari indikator kepada subconstruct, kemudian antar subconstruct diolah lagi menjadi second order, apakah itu mengukur satu construct yang dinamakan scholastic attitude. Saran saya begitu, itu dalam arti konteks yang pertama. Nah, konteks yang kedua, nanti kalau dipakai untuk semacam kalau dalam pengembangan metodologi, itu yang pertama tadi adalah pemakaian terbatas, yang kedua ini pemakaian luas. Nah, pemakaian luasnya itu adalah mencoba untuk melihat yang kedua. Mengevaluasi apakah validity argumennya itu sudah sesuai, plausible, didukung untuk menyatakan bahwa mereka yang punya kemampuan, punya skor yang seperti tertentu tadi memang menggambarkan keunikan atau penguasaan ability yang tinggi atau yang rendah dalam konteks yang Anda. Saya pikir begitu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Kalau tidak salah, Pak Ali Ridho juga ada di grup ini, Prof. Tadi yang disebut. Ya, nggak apa-apa. Suruh nyampaikan. Aku nanya lagi, Prof. Penjelasannya benar atau enggak? Yang terkait dengan poin kedua, Prof. Mohon maaf, Prof. Poin kedua yang mana? Terkait dengan rentang itu, Prof, kemampuan bakat skolastik dengan penentuan atau peminatan jurusan, Prof. Ya, itu nanti perlu ada kaji dengan arti prediktif paling tidak. Jadi ketika sebelum Anda merekomendasikan itu bisa dipakai, maka Anda lakukan proses pemvalidasi, jadi mengukur, jadi bukan proses pengembangan, jadi sudah aplikasi luas. Kemudian aplikasi luas itu Anda tunjukkan apakah anak-anak yang punya skor tertentu itu menunjukkan bahwa kemampuannya berkorelasi tinggi dengan misalnya dengan mata kuliah berkaitan dengan IPA. Kemudian caranya apa? Kalau dalam proses pengembangan, saya usulkan dipakainya secara cross-seksional, dikembangkan untuk anak kelas 2, tetapi Anda uji untuk validasi yang tahap kedua tadi dipakai untuk anak kelas 3. Ya, Bro. Nah, dengan kelas 3 Anda bisa mengatakan bahwa anak yang di kelas 3 itu kondisi bakat skolastik tertentu, kemudian prestasi mereka di bidang itu Anda korelasikan. Kalau punya kuantitatif tinggi, misalnya dia cocok untuk IPA, yang punya verbal itu cocok untuk bahasa dan sebagainya, itu dari sana. Jadi bukan hanya dipakai untuk mengukur kemudian selesai, enggak, dikaji validity-nya bagaimana, dan itu subjek untuk revalidasi pada waktu pemakaian ke depan. Kalau ke depan itu longitudinal, kalau yang dalam tahap pengembangan itu cross-seksional. Artinya dipakai, datanya disimpan, ketika dia masuk di 3 jurusan itu, dikumpulkan kembali dengan tanpa memperhatikan jurusan, dengan data yang awal dilakukan analisis prediktifnya, analisis korelasionalnya. Nah, itu baru lebih lengkap. Itu makanya yang pertama dalam proses pengembangannya Anda menggunakan cross-seksional, dalam tahap aplikasi pada tahun pertama Anda punya kewajiban untuk melakukan kajian tahap yang kedua, yaitu validity argument. Anda evaluasi argumen-argumen itu cocok atau tidak, kalau bukti empiriknya kemudian seperti apa. Berarti jadi kalau pengembangan perlu waktu. Iya, Bro. Berarti populasinya dengan yang sama, Prof, ya, sampel yang sama, Prof, ya, kalau begitu. Oh, kalau dipakai jangan sampel yang populasinya sama. Populasinya misalnya anak SMA kelas 2. Anda cobakan di tahap awal di SMA tertentu. Kemudian SMA tertentu jangan dipakai lagi, dipakai di SMA yang lain. Karena kalau dipakai dengan anak yang sama kan sudah belajar. Gitu. Menurut saya begitu, menghindari terjadinya bias di dalam validasian. J, Bro, makasih banyak, Bro, ilmunya.
Baik, terima kasih Prof. Ini kalau diteruskan pasti bisa sampai jam 6 nanti. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira kita harus cukupkan dulu ya. Jadi ternyata tadi salah satu poinnya adalah pemvalidasian itu prosesnya terus-menerus ya. Jadi bukan sekali validasi lalu diklaim, dan klaim valid itu dianggap berlaku sepanjang hayat. Tidak demikian ya. Jadi ternyata harus secara kontinu dibuktikan kembali atau ada pembuktian lebih lanjut. Apakah bukti-bukti berikutnya itu memperkuat ataukah justru memperlemah argumen-argumen yang telah dibangun. Saya kira ini adalah sebuah kajian yang sangat menarik dan perlu dilanjutkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di sesi yang berikutnya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Humaydi dan kita berdoa mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan keafiatan sehingga bisa membersamai kita dalam pembelajaran ini. Terima kasih Prof. Mungkin ada closing statement, dipersilahkan. Ya, satu catatan termasuk tolong hindari, jangan menggunakan RIX walaupun disebut validitas butir. Kalau validitas butir, gunakanlah CVI-nya Icon atau Lose atau dengan item objektif kongruensinya Hamilton. Saya nyebut Hamilton karena yang nulis itu Hamilton, padahal itu karya anak didiknya. Jadi bimbingan, namanya Rifonelli atau apa itu, dia terbit di tahun 84 dari hasil simposium yang dilakukan di John Hopkins University. Editornya adalah apa itu, lupa saya, pas nggak siap. Nah itu tolong dilihat. Seingat saya dulu yang punya buku itu saya dan Prof. Jemari. Punya saya dimakan rayap sudah saya bakar, tapi saya sudah punya kopinya dari Pak Jemari. Yang punya asli jadi tinggal Pak Jemari, punya saya sudah saya bakar. Karena dimakan rayap, udah kroak-kroak itu gelo, tetap bakar aja. Itu satu, hindari itu. Kalau mau mengajarkan apa itu content validation, gunakan CVI-nya Icon. Itu bukunya Aswar sudah nuliskan itu. Itu edisi yang terakhir, yang judulnya adalah Validity and Reliability atau Reliability and Validity. Itu pokoknya saya sering kebalik itu. Tapi yang itu yang terbitan tahun 2015-an. Jangan yang 97 yang Icon belum ada. Nah gitu ya, itu bisa dilihat dari sana. Kalau enggak ya dicari artikel Icon-nya. Kalau saya ngajarkan dari dulu sudah saya ajarkan ke mahasiswa S1. Kemudian kita perbaiki, kita pahami pendekatannya. Kalau punya background statistik sudah memadai, ya tentu sampai kepada construct validation dengan pendekatan menggunakan SEM, karena banyak orang menggunakan itu. Ya. Bisa juga dengan pendekatan yang lain tentunya, tetapi kenapa kok saya sebut SEM, karena orang Jogja itu kalau belum SEM belum puas. Gitu. Nah, itu tolong menjadi catatan, dan ketika kita mengembangkan instrumen jangan lupa dokumen pengembangannya betul-betul direkam, dan itu menjadi basic untuk menyusun asumsi-asumsi di dalam interpretasi, mendukung argumen bahwa interpretasi atau validasinya itu berdasarkan kaitan antara ground dan claim. Ground itu adalah gambaran tentang konsep yang diukur, klaim itu adalah bahwa itu menggambarkan bentuk perilaku ke depan terkait dengan konstruk yang diukur. Nah itu ada, dan nanti kalau sudah punya dievaluasi dengan data empirik. Kalau pemikiran saya selalu begitu, dan yang mengevaluasi proses validasi itu sebenarnya tahap kedua dari dua level istilahnya Michael Kane itu. Itu IUA atau apa gitu tadi, saya tidak punya kesempatan untuk mendeteksi istilah yang dipakai oleh Michael Kane. Lihat di tulisan di JAM tahun 2015, kalau 2013 atau 15, bentar, supaya nggak keliru menyebut Michael Kane. Iya, 2013. Validating the interpretation and uses of test scores. Nampak ya? Itu jamnya, Journal of Education Measurement, Spring 2013, itu volume 50, nomor 1. Dari halaman 1 sampai halaman 73. Jadi ini tebal sekali dan dibahas oleh 6 ahli. Jadi itu satu jurnal, itu special issues tentang validity. Oke. Rasa itu. Jadi tolong, kalau program dokter jangan puas menggunakan buku berbahasa Indonesia. Kaji
buku-buku atau jurnal yang sesuai, Anda masukkan validity, akan dapat banyak. Kalau Anda akan mencari argumen base, Anda masukkan argumen base validity ke Mbah Google, akan dapat banyak juga. Oke, makasih. Terima kasih Prof. Sekali lagi kami ucapkan ya, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya sehingga nanti kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Saya sebagai pemandu ada kurang-kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Turun, Prof. Pak Ali Hasmi. Akhirnya diloloskan banyak ya. Terima kasih, Prof. Itu beberapa orang yang tidak bisa masuk tadi, tidak bisa terdaftar kok pada keluar itu. Itu ada Pak Ali Hasmi dari Pontianak. Nah, ini Pak Ali itu. Terima kasih, Prof. Ya, ini. Yang saya katakan benar tuh, nggak salah tuh. Oh, leres, Prof. Leres, Prof. Oh, saya itu kan hanya ingatan waktu nguji aja tuh. Oh, ya Allah. Berarti luar biasa, ingat saja. Ya, selamat. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya. Wah, saya Prof, insya Allah Prof, mangke nyambung malih. Nyuwun pamit. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Prof, sehat selalu. Amin. Anak-anak bimbingannya keluar semua, Prof. Tapi dia studi juga muncul itu. Tenor Saban juga keluar. Padahal tadi dalam daftar nggak ada itu. Tidak ada, Prof. Terima kasih banyak ini, Prof. Ini ada Ahmad Rashid Ridho itu bimbingan sekarang itu di WMS. Ya, karena sedang mengembangkan itu, jadi yang kita terangkan tadi itu bermanfaat untuk Pak Ahmad Rashid itu. Ya, insya Allah, Pak Ridho yang kedua. Ya. Betul, Prof. Mohon pamit, izin pamit. Monggo ya kan. Kita close nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Oke ya, makasih. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya.